Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Baik kita yang sehat, kuat, menikmati syukur, berkat ketambahan usia, ataupun berkat-berkat yang lain, pun kita yang lagi sakit, bergumul, dan bersusah hati di saat ini. Hari ini, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Keluarga Gemim Bukit Moria Rike. Kita akan belajar firman Tuhan, dan karena itu mari siapkan hati, pikiran, bahkan waktu kita untuk memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, inilah kami anak-anak-Mu yang datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk menikmati perjalanan kehidupan di hari yang baru ini. Kami hendak belajar firman-Mu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa memperlengkapi kami semua, sehingga kebenaran firman yang hendak kami baca, kami renungkan bersama, itu menjadi berkat dalam hidup kami, menjadi pedoman, pelita saat kami akan melangkah dan berjuang di hidup kami ini. Engkau yang senantiasa mau berbicara bagi kami, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita baca firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berkata, "Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom." Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bersyukur atas kasih dan setia Tuhan yang selalu menuntun dan menyertai kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita bersyukur atas kasih dan setia Tuhan, maka Dia boleh tempatkan kita di mana kita berada saat ini. Terlebih kita sebagai warga Republik Indonesia, kita bersyukur kalau kita boleh merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Tentunya ini semua karena perkenanan Tuhan. Hari ini kita mau renungkan firman Tuhan yang mengisahkan penegakan hukum yang diberlakukan bagi Rasul Paulus yang menyatakan kebenaran tentang keberadaan dirinya yang adalah warga Roma. Dalam melaksanakan tugas panggilannya mewartakan Injil Kristus, Rasul Paulus dianggap sebagai penyesat, sebagai orang yang berbahaya yang dapat mengancam kehidupan, ketentraman umat atau masyarakat. Orang-orang Yahudi menganggap pengajaran Rasul Paulus menentang bangsa Israel, menentang hukum Taurat, pun bait Allah. Atas tuduhan ini, Rasul Paulus dimasukkan dalam ruang tahanan markas pasukan Romawi. Di sana, Rasul Paulus menyampaikan fakta, kebenaran tentang keberadaan dirinya yang adalah warga Roma. Sehingga Rasul Paulus harus melalui proses peradilan yang benar berdasarkan hukum Romawi. Jadi di sini para pasukan tidak boleh seenaknya mengambil keputusan atau tindakan terhadap Rasul Paulus. Status kewarganegaraannya sebagai orang Roma membuat kepala pasukan wajib untuk melindunginya, pun takut
untuk melanggar hukum ketentuan yang ada. Para pemerintah wajib bertanggung jawab melindungi hak-hak Paulus, termasuk memberikan perlindungan hukum sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 23. Ini merupakan suatu berkat yang luar biasa yang dialami dan diterima oleh Rasul Paulus. Ia mendapat kelayakan untuk dilindungi, bahkan memperoleh perlindungan dari hukum yang diberlakukan baginya. Semua ini boleh diterimanya atas perjuangannya. Juga ketika di situasi sulit, saat akan disesah, Paulus tidak bermasa bodoh, tidak berpasrah pada situasi yang terjadi, tidak berdiam diri sekalipun ia tahu Tuhan pasti akan menolong dia. Namun ada upaya. Dia berupaya untuk membela diri dan menyampaikan kebenaran tentang dirinya sendiri. Belajar firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mari berani tegakkan hukum, keadilan yang diberlakukan bagi kita. Kalau memang kita melakukan kesalahan, belajarlah untuk mengakuinya. Jangan lari dari tanggung jawab yang harus diterima akibat perbuatan diri sendiri. Berani berbuat, itu berarti berani bertanggung jawab. Tapi juga, kalau kita tidak melakukan kesalahan kita perlu untuk menyatakan kebenaran yang ada. Yang benar harus berkata benar, yang salah harus berkata salah, sehingga tidak ada yang dirugikan. Dan ketika kita berada di daerah negara hukum, di mana kita ada di saat ini, segala sesuatu diatur dan ditata dengan baik. Kita percaya pun, kita doakan, proses hukum yang akan diberlakukan tidak akan pernah memandang bulu, sehingga setiap warga negara mendapat kehidupan yang penuh kelayakan, penuh dengan kedamaian, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dalam kisah bacaan firman di saat ini, memperoleh kelayakan sebagai warga daerah Roma. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu, ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam surga, oleh karena kasih dan setiamu yang menyertai kami, sehingga di saat ini kami boleh lagi diberitakan kebenaran firman yang akan memotivasi dan menyemangati kami di dalam kami melaksanakan kerja dan pelayanan kami. Biarlah lewat kebenaran firman yang boleh diberitakan, mengarahkan kami menjadi pribadi yang dapat mampu melakukan hal yang baik, hal yang benar di mata-Mu Tuhan. Kami mampu melaksanakan apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan di tengah kehidupan kami ini sesuai kehendak-Mu Tuhan. Maka kami bermohon agar tuntunan kuasa dari Tuhan yang akan memampukan kami semua, sehingga kami selalu berlaku benar di hadapan Tuhan. Kami melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami memperoleh kelayakan untuk kami terima di tengah perjalanan hidup kami ini. Kami berdoa bersama untuk keberadaan kehidupan kami semua. Biarlah Tuhan yang akan tuntun dan Tuhan sertai. Berkenan Tuhan jaga dan pelihara kami. Tuhan bentengi kami dengan segala kasih sayang daripada Tuhan. Sedetik pun kami percaya Engkau Tuhan tidak akan meninggalkan kami, tetapi Engkau akan selalu bersama, menuntun dan menyertai kami dalam setiap tugas kerja tanggung jawab kami. Berkati segala apa yang kami upayakan, kami usahakan. Biarlah Engkau yang akan buat berhasil semuanya itu, sehingga kami memperoleh berbagai kesuksesan, keberuntungan yang akan menjadi bagian kehidupan kami semua. Dan kami bersama berdoa bagi keluarga kami, saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu Tuhan.
biarlah Engkau yang akan menyertai mereka. Engkau yang akan menuntun, menyertai mereka, meneguhkan iman percaya mereka. Sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan, dalam menghadapi berbagai apapun yang Tuhan nyatakan dan Tuhan izinkan terjadi di tengah hidup mereka. Terlebih ketika kami melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang menjadi benteng perlindungan kami, yang akan menuntun dan menyertai kami melewati masa pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Moria Rike diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan mau pakai secara luar biasa dan heran untuk menjadi saksi Tuhan dalam mau mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk renungan harian keluarga yang diedarkan di setiap hari. Dalam pertolongan Tuhan, semuanya dapat terlaksana dengan baik, semuanya dapat terlaksana demi kemuliaan akan nama-Mu Tuhan. Maka ini doa kami, ini permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat, kekasih kehidupan kami. Amin. Demikian renungan harian keluarga kita di hari ini. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.